prospek bisnis data center yang menjanjikan, Indonesia disebut-sebut masih kekurangan talenta digitalnya. Dan berdasarkan data dari ID Pro untuk pertumbuhan bisnis data center di tahun 2016 hingga tahun 2019 berada di kisaran 26 hingga 35% secara tahunannya. Lalu bagaimana cara para pebisnis dan juga strategi serta peta bisnisnya untuk dapat mencapai goal dan juga mencapai tingkat yang tertinggi dalam peluang bisnis data center tersebut? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pebisnis data center, yaitu Bapak Kresna Adi Prawira selaku Direktur Utama dari PT Data Sinergi Tamajaya Tbk atau yang biasa dikenal dengan Eliteri. Yuk, mari ikut saya. Prospek bisnis terkait data center ini dinilai cukup besar peluangnya. Tapi kami ingin tahu lebih dalam, Pak, sebetulnya strategi apa yang sudah disiapkan untuk menangkap peluang bisnis yang besar ini dalam data center? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya boleh jelaskan, data center ini sendiri pun adalah suatu terminologi yang sangat luas, di mana saat ini ada teknologi yang terbaru yang disebut dengan virtual data center atau sering disebutnya dengan cloud. Tentunya dengan sekarang itu semua beralih ke digital ya, baik pemerintah ataupun swasta sudah melakukan transformasi digital, ya tentunya kebutuhan ini akan terus semakin meningkat ke depannya. Dan ya kita sehari-hari sudah memakai smartphone gitu ya, semua aplikasi itu semua berjalan dari pusat data ataupun dari cloud tersebut. Jadi tentunya ini adalah suatu opportunity yang sangat besar sekarang dan ke depannya. Oke, ini opportunity yang sangat besar tadi Bapak sudah sampaikan. Pak, tapi pastinya ada faktor-faktor yang mendorong untuk pertumbuhan bisnis ini sendiri. Apa sih faktor yang mendorong? Jadi kalau tadi kan saya cerita ya, data center itu secara tradisional tadinya berbentuknya fisik, ya kan? Nah sekarang kami Eliteri fokus ke data center yang bentuknya virtual atau disebut dengan cloud tersebut. Nah kalau kita lihat salah satu pendorong yang sangat besar adalah ketika pandemi kemarin, di mana seluruh organisasi baik pemerintah ataupun swasta quote-unquote dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Nah, ketika melakukan transformasi digital tersebut, itu membutuhkan kapasitas data centernya ditingkatkan. Nah, apa yang terjadi pada saat pandemi, seluruh supply chain itu terhambat. Ya, sehingga untuk melakukan peningkatan kapasiti itu dengan yang fisik itu bisa dibilang tidak memungkinkan. Nah, jadi berbondong-bondong hampir semua perusahaan ataupun instansi pemerintah itu mengadopsi cloud itu pada tahun 2020. Nah, jadi itu adalah suatu perubahan ataupun perkembangan yang sangat luar biasa untuk industri cloud spesifiknya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ini jadi di seluruh dunia. Karena dengan teknologi cloud sajalah kita bisa melalui pandemi itu, karena kita sekarang pada saat itu ya kita harus belajar online, sekolah online dan semua segala macamnya online. Jadi itulah salah satu pendorong yang sangat kuat ya, sangat besar adalah ketika pandemi kemarin semua bertransformasi digital dan akhirnya menggunakan teknologi cloud. Dan sekarang pun kalau kita lihat kan ada kemarin baru ada PP peraturan pemerintah yang mendukung smart city dan transformasi digital juga, kalau nggak salah PP 132 ya tahun 2022 ini baru saja ditandatangani oleh Pak Jokowi. Itu pun juga mendorong untuk adanya smart city dan lain sebagainya. Jadi tentunya kedepannya akan terus berkembang, dan ini juga tentunya pemakaian dari user juga ya, kita semakin digital. Kita sekarang juga naruh data juga kan kita semua sudah apakah itu di Google Drive atau di mana, itu semua sudah bentuknya digital semua. Terkait dengan cloud dan juga tadi Bapak menyampaikan terkait yang fisik. Kira-kira ke depannya apakah semua akan migrasi ke cloud atau ke depannya kita masih membutuhkan data center tapi yang fisik nih Pak? Kalau saya juga ini berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan yang saya alami juga ya sehari-hari, kalau saya lihat mayoritas akan tentunya migrasi ke cloud ya. Jadi tapi tidak akan semua bisa 100% tidak ke cloud. Jadi ada data center yang fisik tentunya akan tetap digunakan, tapi porsinya akan semakin mengecil. Jadi kalau saya lihat baik dari swasta atau pemerintahan ini, mereka pada menggunakan cloud ini bukan hanya untuk cost saving,
tapi juga supaya bisa mengimplementasikan teknologi secara cepat. Sebagai gambaran ya, dulu misalkan kita mau implementasi suatu teknologi big data gitu ya, biasa dibutuhkan waktu paling cepat itu 6 bulan untuk bisa mendatangkan perangkat, mengkonfigurasi, akhirnya sampai dipakai. Dengan teknologi cloud dibutuhkan waktu mungkin maksimum hanya 5 menit. Tinggal buka dashboard, klik sudah siap, ready, tinggal dipakai gitu ya. Jadi ini perbedaannya yang sangat luar biasa. Jadi perpindahan ke cloud itu biasanya bukan di-drive hanya dari cost saving, tapi juga dari opportunity untuk para organisasi, apakah itu swasta atau pemerintah, untuk melakukan inovasi. Jadi bisa melakukan time to market secara lebih cepat, sehingga bisa berkompetisi lebih baik dengan kompetisi-kompetisi di marketnya, seperti itu. Ada 2 kunci tadi yang Bapak sampaikan, berarti dari sisi inovasi dan juga efisiensi bagi perusahaan yang akan menggunakan cloud itu sendiri. Betul. Untuk tingkat persaingannya seperti apa sih Pak untuk di Indonesia? Oke, jadi sebelum sampai sana saya mau jelaskan sedikit tentang role kami apa gitu ya. Nah, jadi kami ini sebagai Cloud Managed Service Provider. Jadi kami ini berpartner dengan penyedia cloud ataupun penyedia data center. Jadi kami berpartner dengan seperti Amazon, Google, Microsoft, dan juga pemain data center lokal ya, yang ada beberapa data center di Indonesia. Nah, jadi kalau saya boleh analogikan, kami ini seperti koki gitu ya. Koki, ada customer datang memesan makanan, kami akan membuat sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Nah, bahan bakunya itu adalah cloud ini dan data center tersebut gitu. Jadi kami yang meracik sehingga menjadi suatu solusi yang memang diinginkan oleh si customer tersebut gitu. Jadi kami posisinya bukan sebagai cloud service provider atau sebagai data center provider yang tadi, tapi kami sebagai managed service provider. Kami yang meracik bahan baku ini sehingga menjadi solusi untuk para pelanggan kami, seperti itu. Jadi untuk saat ini memang yang seperti kami ini masih sedikit, karena yang memahami terkait teknologi cloud ini memang masih belum banyak di Indonesia, dan itu pun menjadi salah satu challenges bagi kami untuk scaling up, karena talenta yang available juga masih terbatas di Indonesia, seperti itu. Jadi cukup baru, saya boleh bilang industri cloud Indonesia ini baru bertumbuh itu mulai dari tahun 2019 dan baru boosting up yang tadi ketika pandemi tahun 2020. Saat ini apakah talenta anak Indonesia terkait untuk data center dan juga tadi service di bawahnya ini sudah mumpuni belum Pak? Ya, jadi spesifik untuk cloud ya, ada teknologi data center yang terbaru itu masih sangat sedikit di Indonesia, karena awareness-nya terhadap cloud itu apa juga masih sangat terbatas, dan juga tadi secara industri di Indonesia itu masih sangat baru. Jadi ini tentunya jadi challenge bagi kami, dan karena hal itu pun juga kami membuat satu perusahaan yang memang fokus untuk mengembangkan talenta Indonesia khususnya untuk cloud teknologi. Jadi kami tahun lalu sudah dipercaya oleh Kominfo untuk melakukan suatu bootcamp di salah satu program mereka, Talent Scouting Academy, di mana lulusannya juga kami absorb menjadi magang di tempat kami. Nah, ini kedepannya tahun ini pun kami berencana akan melakukan beberapa bootcamp tambahan, dan bukan dengan Kominfo saja, tapi kami juga dipercaya oleh badan donatur asing USAID untuk melakukan program edukasi tentang cloud untuk 60.000 student di seluruh Indonesia. Jadi kami menyasar 20 universitas dengan masing-masing 3.000 mahasiswa di universitas tersebut untuk kami berikan pelatihan terkait cloud. Apakah ada tantangan lain, misalnya dari sisi jaringan, kemudian dari sisi infrastruktur? Ya, untuk jaringan infrastruktur di Indonesia kita bicara memang belum rata semuanya. Tapi kalau bisa saya sebutkan di kota besar, apalagi di Pulau Jawa atau pulau-pulau besar ya, itu sudah bisa dibilang sudah sangat baik, gitu ya. Tapi memang saya tidak bisa mewakili ini di semua Indonesia sudah baik, karena kita kan memang negara kepulauan yang dimana untuk menaruh jaringan fiber, dimana pemerintah juga ada program terpisah ya untuk melakukan fiberisasi di seluruh Indonesia, itu sangat baik. Tapi kalau kita bicara di lokasi yang populasinya banyak, yaitu di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, itu bisa dibilang udah hampir semua sangat baik dari segi infrastruktur dan jaringannya. Kalau untuk menggait investor sendiri ada kesulitan nggak sih Pak? Jadi kalau kita lihat dari terkait kami kan kemarin sudah IPO ya, jadi
animo masyarakat sangat besar, jadi dari domestiknya. Kalau kita lihat dari luar negeri, jadi pemain cloud yang besar di dunia itu ada yang namanya Amazon, mereka punya perusahaan Amazon Web Services, Google punya Google Cloud Platform, Microsoft adalah Azure. Semua ini mereka sudah komit untuk membuka data center mereka di Indonesia. Mereka invest besar-besaran. Jadi kalau tidak salah Amazon itu invest $1 miliar di Indonesia. Itu kan sebenarnya angka yang sangat besar. Google pun invest yang sangat besar. Mereka tidak disclose angkanya. Microsoft pun melakukan hal yang sama. Ya artinya mereka sudah willing untuk invest besar-besaran di industri cloud di Indonesia. Artinya mereka melihat potensi yang sangat besar juga di Indonesia. Jadi Indonesia bahkan untuk beberapa cloud provider ini menjadi sentral untuk mengakses ke region juga. Jadi kita juga bukan hanya fokus di Indonesia, tapi kita juga sekarang sedang melihat opportunity di negara tetangga ya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kresna Adi Prawira selaku Direktur Utama PT Data Sinergi Tamajaya Tbk atau Elitri sudah bergabung bersama. Terima kasih, Jessica. Demikian wawancara kami bersama Bapak Kresna Adi Prawira selaku Direktur Utama PT Data Sinergi Tamajaya Tbk atau Elitri, dan tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis.